Mereka majikanku. Dan aku adalah pembantu baru di rumah ini. Kamu ngapain di sini? Udah saya bilang ya, kamu jangan macam-macam. Lakuin aja kerjaanmu dengan benar. Iya, Mbak. Dia Rizka, kepala pembantu di rumah ini. Zia, pembantu baru kan? Iya Mbak, kerja di sini tuh gampang. Cukup kerja yang benar dan nggak perlu kepo sama hal-hal yang nggak penting. Paham? Kemesraan mereka hanya terjadi ketika mereka diranjang. Selebihnya... Kau udah gila ya? Mau bunuh aku? Hah? Kau yang udah gila. Aku ini istrimu Ken, bukan PSK yang kau pakai kalau kau mau. Udah gila kau emang. Nyesal aku pulang tau kau. Kenzo! Kenzo! Mau kemana lagi kau? Kenzo! Tuan Kenzo! Kenapa sih? Tuan, maaf kalau saya lancang. Tuan mau pergi kemana? Tolong jangan pergi, Tuan. Kasihan Nyonya. Nyonya itu Tuan pengen perhatian Tuan. Zi, kamu jangan ikut campur urusan rumah tangga saya. Ingat, kamu itu siapa di sini? Bukan gitu, Mak. Cukup! Ini kamu harus kerjaan kamu sekarang. Tuan. Maaf, Tuan. Aneh. Permisi, Tuan. Ngapain kamu di sini? Saya nggak ada suruh kamu bawa minuman. Saya sengaja buatin minuman buat Tuan. Soalnya saya lihat Tuan kayaknya capek banget. Silakan diminum, Tuan. Makasih ya. Kalau Tuan butuh sesuatu, panggil aja saya, Tuan. Apapun yang Tuan butuhin, bakal saya lakuin. Apapun itu. Tuan. Makasih ya, Tuan. Udah nolongin saya. Iya, sama-sama. Lain kali hati-hati ya. Kalau Tuan butuh saya ada di kamar ya. Si, kamu gak apa-apa? Pinggang saya sakit, Tuan. Saya bantu berdiri ya. Kamu gak apa-apa? Mas Kenzo! Zi! Apa-apaan kalian ini? Sira, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Aku cuma nolongin Zia aja. Udah gak usah bohong kamu, Mas! Yang dibilang Tuan bener, Nyonya. Tadi saya kepleset, terus Tuan bantuin saya berdiri. Kamu dengar sendiri kan? Aku mencium bau busuk dari rumah ini. Kamu. Kalau kamu masih mau, jangan pernah kamu goda suami saya. Ngerti kamu? Ngertinya. Kamu apa? Cuma usah mikir macam-macam. Aku peringatkan sekali lagi ke kamu. Kalau kamu nggak mau ada tragedi lagi yang terjadi di rumah ini, jangan pernah macam-macam. Sira! Jangan pernah kamu ungkit tragedi itu di depan dia nggak tahu apa-apa. Sini kamu. Kamu tuh ngapain sih? Kamu pasti mau godain Tuan kan? Kamu udah bosan ya kerja di sini. Aku gak ada ngapa-ngapain kok, Mbak. Aku gak ada maksud buat godain Tuan. Aku peringatin untuk yang terakhir kali ya. Kamu jangan macam-macam sini. Apalagi sampai Nyonya tahu. Bisa habis kamu. Kayak apa, Mbak? Kamu nggak perlu tahu. Pokoknya kamu jangan macam-macam. Ngerti? Iya, Mbak. Zi, kamu pakai parfum saya? Enggaknya. Mana mungkin saya berani pakai parfum Nyonya. Kok harumnya sama ya? Ini pasti parfum mahal. Coba ah. Kamu kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Mas, kamu apa tadi? Kamu godain saya? Menurut Tuan gimana? Saya udah cukup menggoda belum? Jangan sekarang, Tuan. Nyonya lagi di bawah. Jepit rambut? Jepit rambut siapa ini? Aku berhijab dan hobi godain majikanku. Ini semua karena... Lingerie siapa ini? Malam ini ke kamar saya ya, Tuan. Saya tunggu. Nakal juga cara main.
Malam ini aku mau berangkat keluar kota dan gak pulang buat 2 hari. Kamu baik-baik di rumah ya? Emangnya aku kenapa? Kalau mau pergi keluar kota, pergi aja. Zi, selama saya di luar kota, kamu sama Rizka tolong layani Mas Kenzo dengan baik ya. Baiknya, tugas kami memang melayani Tuan dan Nyonya di rumah ini. Tapi ingat, jangan macam-macam. Baik, Nyonya. Nakal juga ya kamu. Sejak kapan kamu masuk injury itu kita satu? Jadi Tuan udah baca surat itu? Udah dong. Mas, kamu ngapain di dapur? Tumben. Emangnya nggak boleh aku ke dapur? Ini kan rumah aku. Kukira cupu, ternyata suhu. Tuan suka? Tentu. Kamu tahu apa yang aku mau. Malam ini, tubuh ini milik Tuan. Tuan. Iqbal, ada apa, Bang? Oh, mobil sudah siap, Tuan. Kapan kita berangkat ke kantor? Oke, kalau gitu ya berangkat sekarang. Ada hubungan apa kamu sama Tuan? Udah bosan hidup kamu? Aku sama Tuan gak ada hubungan apa-apa kok. Jangan bohong. Kalau sampai Nyonya tahu, habis kamu. Kalau nggak percaya, tanya aja sendiri ke Tuan. Bantu kurang ajar. Zi, apa ini dari kamar Tuan? Ada yang nggak beres ini. Pembantu murahan, percuma kau berijat tapi tingkahmu kayak setan. Mending kau buka aja jilbabmu ini. Maksudnya apa? Saya salah apanya? Sirah! Ada apa ini? Kamu apain dia? Masih berani kamu pura-pura depan aku, Mas? Maksud kamu? Masa babak bodoh deh, Mas. Kalian berdua selingkuh kan di belakang aku? Dari awal aku udah curiga sama gelagat kalian berdua. Karena itulah, aku pun minta tolong ke Iqbal. Iqbal, tolong kamu awasi suami saya dan Zi selama saya berada di luar kota. Tolong kamu laporkan ke saya apa yang kamu lihat. Ngerti? Baik, Nyonya. Iqbal, jadi apa yang kamu dapat? Tuan dan Zi selingkuh di belakang Nyonya. Beberapa kali saya lihat Zi keluar dari kamar Tuan. Apa? Brengsek! Nyonya, maafin sayanya. Saya terpaksa ngelakuin ini semua. Saya dipaksa sama tuannya. Enggak, Sirah. Dia yang godain aku. Zi, jangan ngarang cerita kamu, Zi. Cukup! Aku nggak mau dengar penjelasan kalian berdua. Bukannya udah aku peringatin sama kamu. Jangan pernah kamu goda suamiku. Sakit nggak? Sakit. Hari ini juga. Ini bakal aku habisin, Mas. Bukan sial, Mas. Sirah, kamu kenapa, Sirah? Zi, kamu apain dia? Aku suntikin dia racun yang bakal bikin dia susah nafas. Dan dalam 24 jam, dia akan mati. Sialan, yang seharusnya mati itu kau! Saya nggak akan biarin kalian berdua celakain Zi. Seperti kalian celakain kakaknya, Dewa. Jadi Dela kakakmu. Ya, aku adiknya Dela. Pembantu yang kalian habisi nyawanya. Zi, maafin kamu. Kamu gak ada maksud menghabisi nyawa kakak kamu. Dia pembantu terbaik yang pernah kami punya. Dia selalu tahu apa yang kami butuhkan. Nyonya, ini saya buatkan minuman buat Nyonya. Terima kasih ya, Del. Nyonya tenang aja ya, ada saya di sini yang bakal temenin Nyonya selama Tuan pergi. Jadi Nyonya nggak bakal kesepian. Permisi Tuan, ini minuman buat Tuan. Taruh aja di meja. Kalau Tuan capek, ini Tuan istirahat dulu. Jangan dipaksa Tuan. Kamu harus tanggung jawab. Sampai akhirnya Dela hamil. Kamu hamil? Kamu yang hamil Dela, Mas? Aku pun tanggung jawab atas kehamilan Dela. Meskipun Sira tidak suka.
dan tragedi pun terjadi. Kami pun buang tubuh Della ke dalam kolam buaya untuk menghilangkan jejak. Kamu yakin ini aman? Pasti. Kecuali kalau mereka berdua nggak bisa jaga rahasia ini. Kalau kalian dua sempat bocor, kalian bakal jadi korban selanjutnya. Ngerti kalian? Ngerti Tuan. Ngerti Tuan. Zee, maafin kami Zee. Kami tahu kami salah. Kami nyesal. Gak perlu kalian ceritain. Aku juga udah tahu semuanya dari awal. Jadi kamu udah tahu semuanya? Bang Iqbal, apa yang abang mau bicarain sama aku? Kakakmu Zee, Della. Kak Della. Kak Della kenapa bang? Della udah pergi ke surga Zee. Enggak. Abang bercanda kan? Aku serius Zee. Aku bakal ngasih tahu semua kronologinya. Tapi tolong, jangan ngasih tahu siapa-siapa ataupun lapor polisi. Nyawa aku yang jadi taruhan Zee. Oke bang, kasih tahu aku semuanya. Bang Iqbal pun menceritakan semua kejadian yang terjadi pada Kak Della. Dan dia menyesal gak bisa bantu Kak Della. Bang, suatu hari nanti, aku akan balas perbuatan mereka ke Kak Della. Dan aku pastikan, tangan aku sendiri yang akan membalasnya. Dan akhirnya, aku berhasil masuk ke rumah ini dengan jadi pembantu buat ngancurin kamu. Tuan! Nyonya! Kamu udah gila, Ezi! Kamu mau bunuh Tuan sama Nyonya! Kamu juga, Bang! Kenapa dia manja hajar dia? Bariska, kenapa sih? Bariska masih aja setia sama keluarga. Kenapa? Kaget. Aku tahu semua yang kamu berhasil selama yang menurut Bariska. Karena Bariska udah baik ingin aku terus. Bang gak bakal masuk sakit. Kamu mau ngapain? Bang, lepasin aku, Bang! Dasar pengkhianat! Rizka! Dasar pembunuh! Selamat tidur, Tuan. Sekarang kita ke pelaku utamanya. Karena kalian udah anggap Kak Della keluarga. Gimana kalau kalian temuin Kak Della di surga? Sekarang waktunya kita buang mayat-mayat mereka ke buaya-buaya peliharaan mereka sendiri. Iya Zee. Aku pun melakukan hal yang sama seperti apa yang mereka lakukan ke Kak Della. Udah semuanya sih. Terus sekarang kamu mau apa? Karena abang sahabatnya Kak Della. Titip salam buat Kak Della ya. Bilang di sini aku udah ngedul. Kenapa? Kak, aku udah balas semua perbuatan mereka. Kak yang pernah ya di sana? Setelah pembalasan dendam itu, aku pun menjadi gila dan dirawat dengan sakit jiwa. Ikan, ikan, cukup. Zee, ayo kita ke kamar. Waktu yang bobo siang. Yeay,
Bang, apa siang? Apa siang? Bang, kan itu Bang mau siang.